Bayangkan coba, sekarang, gila. Mbak udahlah, udah mau selesai ya selesai aja. Jangan dihapus ya dengan segala pasal. Kalau ada orang yang akan menantang apa yang berbunyi di pasal-pasal ini, maka dia bukan orang Indonesia. Apa? Merubah konstitusi negara dengan cara yang sangat tidak wajar. Jadi skala prioritas itu diambil karena sejak tahun 1929 Bung Karno sudah memperkirakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan muncul ketika yang namanya Samudra Pasifik itu. Beliau bilang sama saya, dulu kenapa bisa begitu kita kumpul. Saya enggak tahu ya, mulai SD ini kuping saya mungkin barangkali beliau sudah melihat anak perempuannya yang nakal ini itu akan jadi pemimpin. Jadi mulai SD saya diajari yang saya kadang-kadang mikir ini kata-kata opo tau. Yaitu nanti kamu akan bisa melihat. Jadi terpaksa saya melihat loh peta Indonesia supaya saya jangan terlalu goblok. Mana saya tahu itu Pacific Ocean. Nanti kalau Samudra Pasifik itu berwarna merah membara, kan beliau senangnya gitu. Maka disitulah yang namanya mata rantai, yang namanya penjajahan itu akan putus. Mana saya tahu penjajahan apa. Tapi itu terus. Maka ibu-ibu masukkan terus ke anak-anakmu kebangsaan itu. Saya lalu mulai SMP, yaitu saya bilang, saya lihat, oh di sanalah Pasifik itu membaranya karena apa? Karena perang toh, perang dunia kedua, gitu loh. Jadi kan saya langsung tahu, saya baca ensiklopedi. Lah kalian masa hanya, ya sudahlah gituan ibu ngasihin gitu ngapain. Nah, makanya saya bilang, aduh Indonesia yang kucinta, masa keadaannya sekarang begini. Nah itu kenapa toh? Itu 1929 loh. Hal ini disampaikan oleh Bung Karno, kaum imperialis perhatikan apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menggeledek dan menyambar membelah angkasa dan kemudian Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan bom dan dinamit. Maka saat itulah rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Buat tepuk tangan tuh yang keras. Gitu aja melempem. Jadi kamu tuh siapa? Tahu? Ibu juga suka ngetahan kalau disuruh lembut-lembut gitu aja. Tepuk tangan aja enggak. Itu membara loh. Saya baca gini aja membara loh. Masa kamu enggak pernah ada yang tahu diceritakan oleh orang tua? Yang namanya nenek buyut apa? Dulu pernah yang namanya rakyat saja berpakaian apa itu namanya? Karung goni.
Jangan lupa kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Melempam, udah ada. Nah, dengan pernyataan tersebut Bung Karno sangat memahami bahwa pembentukan negara Indonesia akan berlangsung dalam suatu situasi penuh ancaman dan ketidakpastian. Memang iya. Karena itulah beliau sudah berpikir dari jauh-jauh hari bahwa ideologi dan konstitusi harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka. Itulah mengapa diadakannya BPUPK. Semua pada datang. Ya dari golongan-golongan, dari orang-orang Chinese, dari orang-orang turunan Arab, ada yang India. Kok saya tahu? Karena saya nanya sama bapak saya, yang kumpul waktu itu tuh siapa aja sih Pak? Semua mereka yang ingin jadi bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian maka dengan konsepsi yang matang penuh dengan sikap kenegarawanan. Kenegarawanan itu semuanya tuh ada. Biar diskusi, biar debat, tapi bukan buat kekuasaan atau diri sendiri, tetapi untuk apa? Untuk Indonesia merdeka, tahu? Kurang keras. Tapi kamu jangan jadi pesuruh saya, mesti disuruh-suruh dengan semangat merdeka. Masa gitu aja nggak bisa melambam? Masa kamu nggak bisa hatimu tuh disuruh menggelegar? Tahu nggak? Itu terasa di sini, deret gitu kayak kena listrik. Masa hanya untuk tepuk tangan aja sudah tidak bisa dan harus disuruh. Ya iya, coba bayangkan loh ya, saya tuh sampai bilang sama bapak saya, kenapa umur saya masih muda ya Pak? Kenapa kamu ngomong kayak begitu? Wah, kalau ada waktu itu di situ keren deh saya. Iya dong, saya tuh udah berimajinasi sampai begitu loh. Supaya kalian tahu, hei anak muda, pikir kayak begitu juga. Mau dijadikan apa oleh kalian Republik Indonesia Raya ini? Nggak boleh saya ngomong gitu. Ya boleh dong. Kenapa saya boleh? Saya barang antiknya Republik ini. Nah tentu saja bayangkan ya, saya bayangkan wah diskusinya tuh kayaknya pastinya wah. Kalau saya tanya, loh saya kenal loh sama Pak Yamin, jadi jangan dipikir nggak kenal loh. Saya bilang, Om, kan orangnya tinggi gede. Om, kalau waktu itu ngamuk-ngamuknya kayak gimana? Kalau udah namanya, yang namanya mau ngomong tuh sampai lupa bahasa Indonesia. Terus bahasa apa dong? Bahasa Belanda katanya. Iya, masa gitu? Lah kita kan dijajah Mega. Itu Profesor Yamin loh. Jangan dipikir saya nggak kenal banget. Gitu loh. Jadi ya saya tadi bilang, saya ini barang antik loh. Jadi barang antik itu apa? Ya loh. Jadi saya lebih tahu dari mereka-mereka yang sok tahu. Jangan bikin barang antik jadi marah ya. Dengan sikap tadi kenegarawanan. Iya. Sampai katanya ya marah-marah ya biar aja. Tapi di sininya tuh membara, tahu nggak? Saya bisa rasakan karena dikeliling saya dari kecil loh. Jadi kalau ibu saya bilang kamu tuh lucu loh jadi mainan. Kalau lagi rapat gitu kayak ratas gitu, lucu. Jadi saya tuh digendong dari Bung Karno ke Pak Hatta, dari Pak Hatta. Oh gitu ya Bu. Oh iya, bayangkan. Jadi saya kayak boneka dong, saya bilang. Iya, mereka juga lucunya apa? Kenapa ibu saya bisa bercerita? Karena pada waktu itu ibu saya sebagai First Lady boleh dengerin rapat oleh Bung Karno.
Jadi dia bisa bercerita, itu loh. Jadi saya bilang, wah kalau lagi seperti diskusinya ini apa ya keras. Katanya saya di gini-gininya itu juga jadi keras. Jadi saya bilang, aduh, jadi mainan dong saya di antara pendiri bangsa ini. Ini tidak bohong loh. Hah? Kalian mau membantah? Silahkan. Dengan pasal apa? Ya iyalah, gile. Saya sekarang suka ngomong gile. Emang gile, tahu nggak situasinya? Gile. Nah, makanya akhirnya Undang-Undang Dasar 45 disahkan hanya dalam waktu 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Zaman segitu mereka tuh sudah bayangkan yang saya pikir ya, sudah betul-betul menghargai rule of the game. Jadi bayangkan itu bisa terjadi. Coba kalau enggak, coba kayak apa? Enggak loh. Nah kita mestinya kan ikut seperti ini yang saya mau bacakan. Bahwa rule of the game of the Republic of Indonesia ini harus dijalankan. Jangan bikin aturan-aturan sendiri. Betul apa tidak? Sip. Begitu luar biasa perjuangan para pendiri bangsa, maka Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan Konstitusi Negara adalah suatu ekstraksi, kristalisasi pemikiran yang begitu sempurna. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang jalan belakang, tidak ada yang pat-pat gulipat, tidak ada yang maunya hanya TSM. Ya coba pikirin dong, ayo Pak, itu apa bangsa Indonesia ya sekarang itu? Saya udah mikir nih, gue barang antik juga diginiin juga. Tapi kalau saya diginiin, saya gitu. Ya terlalu gila ini. Yang namanya sandiwara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, begitu luar biasa perjuangan para pendiri bangsa. Coba toh ya, tadi saya bilang itu kristalisasi loh. Karena itulah konstitusi itu selalu harus memiliki ruh. Apa artinya? Tidak boleh diganggu gugat oleh seorang manusia Indonesia. Karena itu bikinan para pendiri Republik Indonesia, saudara-saudara yang saya cintai. Apa? Merubah konstitusi negara dengan cara yang sangat tidak wajar. Itu di situ tuh ngumpet tuh Pak Lauli. Tapi dia saya nanya. Karena apa? Saya akan panggil waktu saya dengar katanya mau ada reshuffle, terus saya panggil. Sedih apa mau nangis apa enggak? Enggak, I'm ready. Sip. Lah gitu aja loh, ya Allah, ya Tuhanku. Hai, maaf dah. Karena apa? Sebab di dalamnya terkandung seluruh cita-cita, kehendak, dan tekad Indonesia merdeka loh. Terus sekarang, kan saya ngomong kemarin, yang urusan mau ketemu polisi aja dibuli-buli, katanya mengintimidasi, nyek. Lo orang ngomongnya juga banyak orang, kalau intimidasi kan jalan belakang. Itu nggak ada jawaban sampai hari ini. Ai gawat. Begitu pentingnya konstitusi negara, maka presiden dan wakil presiden wajib mengambil sumpah. Ingat loh, ini sumpah. Saya ya pernah disumpah, cobain. Bukannya janji jabatan. Jadi kemana pakai Quran segala apalah, pokoknya ditaruh. Wow. Nah, itu berarti kan ke sono toh. Kok apa bunyinya?
memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu makanya saya nanya, sebenarnya kami ini warga negara Indonesia apa bukan toh? Lah ya dong. Lah kalau warga negara Indonesia kok tidak disamakan oleh pemimpin bangsa? Coba pikir kan. Lah saya yang namanya ngelihat Pak Hasto disuruh urusan apa lagi kemarin kan udah datang, saya nanya dicarinya apa lagi toh, kayaknya enggak ada lagi, mudah-mudahan dah, gue bilang emangnya tinggal berapa hari sih ya, iyalah masih mau ini, enak gak sih kamu yang namanya ini di apa sih, ditarget melulu gitu loh, kayaknya aduh loh kita ini gerombolan opo gitu. Makanya lama-lama kan saya ini manis loh orangnya, nggak suka marah loh benernya. Tapi kan ngelihat, le kalau gini anak-anak saya kok diginiin ya, makanya saya bolak-balik nanya, kita ini warga negara yang terhormat apa tidak toh? Lah kamu kok terus jadi takut, bingung juga saya. Tadi saya bilang sama Pak, Pak saya kan ngerti undang-undang tapi nggak ngerti pasal Pak, udah lupa. Tolong Bapak lah yang baca-bacain pasal itu masih ada apa enggak ya? Kok kayaknya sekarang ini ada peraturan yang tanpa pasal. Oh ya betul dong. Loh saya nggak provokator, saya mau tahu pasalnya. Ya dong, kenapa nggak boleh? Saya baca Undang-Undang Dasar 45 supaya saya nggak kelihatan bodoh. Katanya Presiden Republik Indonesia. Loh saya kan pernah presiden, wakil presiden, jadi jangan main-main sama saya ya, levelnya kita sama loh. Iyalah, ya enak aja, terus nggak boleh mantan loh. Nah, orang luar negeri aja, Her Excellency, wow, aku suka kaget sendiri kalau saya ke luar negeri gitu, lah sampai ketika ketemu paus sama imam besar Masjid Al-Azhar, saya udah minta sama protokolnya, please jangan pakai nama saya karena boleh-boleh Madam Excellency President. Aku pikir please panggil saja Mega, tolong kasih tahu sama Holy Father, sama itu panggil aja Mega. No, you are. Itu protokolnya bilang, you are. Kamu adalah presiden. Kami harus menghormati. Thank you very much. Thank you very much. Gitu loh. Jadi saya ini tahu aturan gitu loh. Jadi jangan deh terus segala macam kayak aturan. Saya suka marah loh sama protokoler karena saya anak presiden. Anak presiden beneran. Saya suka ngomongnya gitu, kenapa coba? Karena kami, Bung Karno itu kan punya anak itu udah mulai tua. Jadi kita ini semua lahirnya di istana, enggak di rumah sakit. Bukannya sombong, enggak, itu fakta. Nah tanya aja dah, kalau setelah itu anaknya kan semua udah pada gede gitu loh. Jadi itu kelebihan saya, jadi saya tahu banget suasana istana gitu loh. Jadi jangan terus saya mau aduh saya nih kesabarannya kali udah sampai ke sono deh. Saya bilang sama yang di atas, ya Allah ya Tuhanku ampuni saya, tolong kasih kesabaran yang luar biasa, tolong jangan aku marah-marah karena saya kedudukannya sebenarnya sama, tetapi sekarang saya sedang dibuat untuk tidak sama. Lebih baik saya berontakkah atau saya diam saja. Sampai gitu loh tiap malam loh. Dipikirnya nanti saya selalu dibilang Ibu Megawati Islam tapi tidak Islami. Mabok. Sumpah yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga disertai dengan masih janji presiden dan wakil presiden kepada seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia. Saking saya nggak mau salah, buka
Pasalnya itu pasal berapa? Pasal 9 ayat 1. Dari mana? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Baca ntar kalau salah. Jadi amanat konstitusi ini sangat jelas dan tegas. Jangan coba-coba untuk merubahnya, kecuali di manakah boleh terjadi amandemen. Nah, enak ay. Ini republik apa? Ada nih, sebentar lagi pasti ada yang mau jawab. Nggak apa-apa, sini pakai kamu pasal apa? Kalau benar ada pasalnya. Orang saya ini lihat kejadian tadi aja dari pagi segala ini, saya sampai nanya, itu Pak Mahfud, itu pasal apa yang dipakai ya? Beliau hanya ketawa aja. Tuh, berarti kali nggak ada pasalnya loh. Tanya sama beliau. Demikian halnya terhadap, ini saya suruh cari, pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kalau kerennya kan final and binding. Oh keren toh, final and binding. Untuk menguji undang-undang, berarti undang-undang berada di bawahnya terhadap undang-undang dasar. Benar apa tidak? Nah, jangan nanti bego juga nggak ngerti. Coba loh, ini saya jangan dihapus ya dengan segala pasal. Kalau ada orang yang akan menantang apa yang berbunyi di pasal-pasal ini, maka dia bukan orang Indonesia. Saya nggak mau salah aturan, ini bener loh. Hehe, gila. Jadi apa amanat ini? Aduh, capek juga ya. Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itulah mengingkari keputusan MK sama artinya dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Loh, saya ini kan barang antik. Saya ini kan ikut bagian sejarah Republik Indonesia. Hai, setelah merdeka. Bapak saya jadi presiden seumur hidup. Waduh, istana itu udah kayak pasar malam tahu. Segala orang enggak tahu apa-apa. Tapi begitu bapak saya kena tap MPR. Besoknya sepi. Orangnya pada pergi dah. Nggak punya pendirian toh? Apa kalian juga mau kayak gitu toh? Kalau memang mau gitu, fair. Udah jangan di PDI Perjuangan. Saya nggak butuh orang kayak gitu. Iya, bayangkan. Terus saya kemarin cerita di BPIP untuk orang tuh sadar. Loh, bapak saya itu diperlakukan kayak gitu. Iya, nggak ada loh selembar surat yang namanya dari Pak Harto tuh benernya Bung Karno kuopo. Nah tulis tuh wartawan, supaya lo tahu sejarah Republik Indonesia. Terus malah akhirnya toh dijadiin pahlawan nasional. Bingung saya, ini aturan opo benernya. Loh, iya dong, dia tidak dimasukkan dari ranah hukumnya, nggak ada. Di sidang nggak ada, di apa namanya itu pengadilan nggak ada. Coba bapak terus cuman disuruh apa? Nggak boleh diisolasi aja. Lah saya udah berontak loh waktu itu. Saya bilang sama yang jaga, sebetulnya bapak saya ini apa toh? Statusnya apa? Dengar, statusnya apa? Nggak ada. Keren toh? Hehe. Mau kejadian kayak gini lagi? Pada republikmu yang tercinta ini, tuh presiden loh, proklamator bangsa loh. Jangan saya dikatakan karena anaknya, no. Karena saya adalah warga negara Indonesia yang melihat perlakuan. Apa saya nggak boleh ngomong gile? Ya gile lah. Masa sampai hari ini loh,
Saya minta sebetulnya dulu tuh apa toh? Bapak saya tuh kenapa salahnya? Apa salahnya? Nggak ada. Coba, Bapak proklamator, udah gitu pahlawan nasional. Aduh pikir, saya lama-lama maaf deh. Makanya kalau saya bilang gile, emang gile. Begitukah ya rakyat Indonesia yang dikatakan budayanya tinggi, budi pekertinya tinggi, punya hati nurani, tapi kalau sudah melakukan sesuatu ternyata saya lebih baik tutup mulut, serap. Jangan sampai keluar kata-kata yang menurut saya itu sudah nggak benar. Nah, apa artinya saya ini bilang? Saya ini menjadi saksi sejarah dan sekaligus korban dan merasakan dampaknya ketika konstitusi disalahgunakan. Indonesia kini ternyata baru 79 tahun juga mengalami kembali krisis konstitusi. Bayangkan, saya sampai bingung loh. Saya ingin bertanya namanya kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Apa enggak ada ya yang namanya undang-undang yang namanya bagi tempat Anda ini? Tolong saya diterangkan. Kalau mau ngambil orang tuh emangnya semena-mena. Tolong deh ngomong. Iya, jangan dibullying saya. Lain dong. Ngomong aja baik-baik. Kalau nggak ada undang-undangnya aneh juga bagi saya. Loh ya. Coba kalian berpikir objektif normal. Pakai perasaan. Kayak urusan Pak Hasto. Padahal saya tahu ini di tahun sini 2019 kalau nggak salah. Ya, tuh bener nggak? Saya ini orangnya biarin antik, tajam loh ingetan. Padahal kalau dipikir, kamu pikirin yang sudah masuk di sini sebetulnya yang harus dilakukan pengadilannya itu berapa deh? Kok nggak ini dijalanin? Kenapa? Kan gitu pertanyaan saya. Kenapa? Ayo, nanti kalau saya dibully yang bantuin ya. Lo iya dong, orang benar. Lo kok kenapa yang kembali kemari? Ini 2024 loh, jadi udah berapa tahun tuh? Lo yo. Kecuali belum ada pengumuman loh, semua udah ada pengumumannya loh. Lalu mau diapakan negara kita ini? Lah nggak ada yang ngomong ya saya yang ngomong ya biar aja. Nah di luar pertimbangan di atas, saya juga mencermati fenomena yang berkembang bahwa pilkada ini dijadikan momentum untuk unjuk kekuasaan. Padahal saya kan udah ngomong, mbok biarlah saya ini loh. Nah kembali ke ntar Ibu Mega sombong saya ini penanggung jawab pemilu langsung loh. Ingat loh. Dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil dengan baik? Karena saya sebagai presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya tapi netral. Netral. Saya ingat waktu itu Pak Mahkamah apa itu namanya Konstitusi Pak Jimli nanya sama saya, Ibu mau melakukan gugatan apa enggak? Enggak ah. Loh kenapa? Lah kalau gugatan itu berapa lama lagi? Saya bilang udah ini bagian negara tahu Pak. Ya udah yang penting rakyat sudah mempunyai hak untuk melakukan apanya? Haknya memilih, tidak seperti dulu perwakilan. Ini haknya dengan pemilu langsung. Sekarang apakah mau dibodohi lagi? Dan rakyat tidak bodoh loh. Rakyat tidak bodoh loh. Dia punya hati nurani. Dia tahu sebenarnya. Nggak mungkin kita akan menjadi yang namanya number one lagi. Karena apa? Karena rakyat punya hati nurani. Ketika kita diserang di nasional, dia itu turun ke bawah. Coba boleh lihat, tanya Pak Hasto. Di DPRD 1
2. Itu yang di mana? Yang di Papua, yang tadinya 0 dapat malah berapa? 8 apa? Iya toh? Nah, coba apa itu artinya? Rakyat tuh sebenarnya mikir, hanya dia diselotip mulutnya, nggak boleh ngomong. Apa saya nggak tahu? Jangan lupa loh, saya presiden kelima yang menjalankan pemilu langsung loh. Jadi saya tahu taktiknya mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya tahu, makanya saya lindungi rakyat saya, makanya berhasil. Ingat dong kalian itu, Terus ini mau dijalankan lagi, pilkadanya. Saya tuh sampai bingung dengar, loh coba dong pikir ya, struktur PDI Perjuangan itu sampai anak ranting dan ini solid. Anak ranting itu kira-kira RT loh. Jadi jangan dipikir loh, saya bisa tahu kamu tuh kayak apa perbuatannya karena saya dekat dengan anak ranting. Pasti ada pengaduan, Bu itu kenapa orang itu gitu ya Bu ya, oh menurut kamu gitu ya, iyalah. Dan mereka pasti polos, apa yang dia laporkan itu adalah kebenaran. Makanya saya dengarkan. Nah sekarang ini masa mau disuruh yang namanya, maaf deh, berhubung maaf dari kepala desa lah, udah mulai deh, maaf beribu maaf ya, yang mau menjalankan hal itu tolong saya jangan dibully. Mari kita berhadapan. Kalau memang kalian mau melakukan hal itu, karena saya tahu, jangan lupa nih, itu tulis dah. Saya ini presiden kelima yang menjalankan yang namanya pemilu langsung dengan sukses sampai hari sekarang. Belum ada permintaan untuk kembali sebagai perwakilan. Apa artinya? Sebenarnya rakyat itu tahu haknya, berkeinginan supaya boleh memilih itu dengan sukarya, dengan netral, yang namanya apa itu? Pelaksananya. Makanya waktu ada urusan MK, saya tuh sampai geruk-geruk kepala. MK itu saya yang buat juga tahu. Jadi sekarang ini lucu deh. Saya ini yang membuat itu, kena diperlakukan begitu, ngerti nggak? MK saya yang bikin, KPK saya yang bikin. Coba lah pikirkan, yang namanya Polri saya yang memisahkan. Tepok keras dong. Plek. Iya, hanya tepok tangannya suruh-suruh. Jangan kayak partai yang lain lah. Kalau ada yang mau membantah saya, sini, jangan dibully. Hoax. Memangnya kalian nggak punya Pancasila ya? Tapi nggak ada loh yang berani datang ke saya karena tahu saya benar. Sampai sederet gituan saya suruh tulis gitu bahwa kebenaran tuh bukan saya aja yang ngomong. Nabi Muhammad, Paus Fransiskus, saya cari, mereka adalah manusia-manusia yang memang punya kebenaran, tahu? Ya ilah, gile betul menurut saya, gimana sih? Gitu loh. Lah bapak saya nanya, kembali ke Bung Karno, emang ini lagi harinya Bung Karno. 17 Agustus biarin, udah ini kan bulannya. Iya, saya sampai bilang, aduh Pak, Bapak tuh lo baik banget. Digituin pada waktu itu, kalau beliau mau begini bisa, tapi pecah, dak. Lalu kalau pecah, siapa yang mau dak gini lagi? Ayo, kalau berani ada yang jawab, sini jawab kepada saya. Mengapa saya nanya? Karena saya nangis di depan beliau. Bapak kok mau dibegitukan? Kurang cukup apa membela negaramu? Dari sejak 16 tahun kamu bekerja untuk merdeka. Betul, saya dibentak sama bapak saya.
Anak muda, kamu tahu apa soal negara? Oh, saya 3 hari nggak mau ketemu. Ini cerita benar dari barang antik, tahu nggak? Terus sekarang mau begitu lagi? Enak aja, biarkanlah rakyat memilih dengan sukacita, jangan lagi dimacam-macamkan. Nah ya bener dong, coba bapak saya hanya bilang, Mega tahu apa kamu? Hah? Gitu. Nah, udah aku 3 hari nggak mau ketemu, udah biarin aja, kesian juga, tapi akhirnya kesian juga dia sendirian loh, nggak boleh nerima tamu, keluarga aja mesti nyatat. Emangnya gila, mau kalian dibuat seperti itu, ha? Itu Presiden Republik Indonesia yang pertama, proklamator kita dibegitukan, dan semuanya pada waktu itu diam. Gile. Coba bayangin, akhirnya apa bilangnya? Kamu tahu nggak? Ini memang dikehendaki. Kendahi sama siapa? Ada dari luar yang menunggu supaya memang kita bisa diadu. Aku pikir ya Allah Pak, Bok bilang dari kapan-kapan nama saya kan nggak bisa terima. Bapak dibeginikan kan kayak apa? Nggak ngerti aku. Aku bertanya sama Jaksa Agung hanya bilang itu sudah ada perintah. Saya nanya, ya kalau gitu apa perintahnya? Diem. Ngerti nggak kalian? Makanya saya nggak boleh pula ngomelin media. Nggak tahan saya. Kalau media Republik Indonesia yang saya cintai pun sudah menganut ndak tahu apa namanya, tidak mau membicarakan kebenaran yang ada. Loh iya dong, kalian lupa deh. Coba bapak saya sampai kayak gitu, Masya Allah. Aku pikir ya Allah, gila nih orang tua ini. Padahal pada waktu itu saya banyak loh udah diberitahu. Bilang Mbak, bilang kalau beliau mau lawan kami dukung, rakyat banyak yang mau mendukung. Tahu-taunya begitu ngomongnya. Oh jadi Bapak itu mengorbankan diri Bapak, yes. Buat Republik ini tetap bersatu, yes. Hei anak muda yang di belakang, apakah kamu bisa seperti sekarang ini? Jawab. Nah, insaf. Oh iya dong, bayangkan. Itu benar loh. Saya, kalau mau disumpah, berani saya sumpah. Itu otentik. Pergaulan sama bapak saya dalam hari-hari akhirnya. Coba bayangin sekarang apa nggak enak? Nggak ada yang ngurusin gituan. Tapi rakyat tahu makamnya alhamdulillah sampai hari ini nggak kosong. Nah terus mau diapain? Pilkada ini berbagai pembatasan dilakukan dengan menghambat calon tertentu dan mencoba mempersempit ruang demokrasi. Kontestasi yang demokratis dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan karena dukungan terhadap calon tertentu. Mbok ya udah biarin aja deh gitu. Saya tuh sampai dengar laporan sekarang, malah dimunculkan independen, pusing saya. Padahal tadinya udah nggak laku kan? Iyalah, susah loh. Independen nggak mau karena apa? Mesti ngumpulin berapa persen? 6,5 dari jumlah pemilih toh, pakai kartu-kartu. Makanya kalau saya nanya, iya, maksudnya saya KTP. Bayangkan coba, sekarang, gila. Mbak udahlah, udah mau selesai ya selesai aja. Lah emang iya, saya nggak punya beban. Lah ya emang iya, saya suruh berhenti ya berhenti. Itu yang Pak Jimli nanya waktu itu. Terus gimana Mega? Ya udah aja. Daripada gua bikin gugat-gugat ntar nggak jelas Republik nih nggak punya presiden. Lo ya dong. Kalau saya gugat berapa lama saya nggak tahu. Jadi gitu ya, yes gitu aja saya. Ya saya hidup juga terus. Ya. Maksud saya
Biar saya udah nggak presiden, tetap dipanggil presiden. Lo benar, tadi kan saya bilang, sampai yang sama protokol aku bilang, please don't, just call me Mega. No, you are madam terus lagi. Iya deh. Bukannya saya ini mau ngomongin apa enggak. Memang di luar tuh gitu loh saya dipanggilnya. Di sini aja yang melempem. Udah gitu kapan-kapan ntar Ibu Mega pemberontak Republik Indonesia. Keren. Nah ini kan fenomena ini tampak jelas di Jakarta, di Banten. Jadi maksudnya di create gitu loh. Nanti kalau udah ada yang bagus, kalau ini nggak boleh. Nanti kalau nggak boleh terus udah masuklah TSM. Nah kamu nih ada nih catatan kamu, makanya ibu kan udah bilang, udah kalau mau jadi apa-apa, tolong jangan berbuat yang namanya pakai uang negara. Akibatnya nanti kena 3 huruf, ngerti nggak 3 huruf tuh apa? Ya udah insaf, udah nggak usah. Ya siapa suruh kamu masuk partai? Di partai itu nggak ada cari duit. Kalau kamu mau bikin perusahaan di luar terserah. Gitu loh. Tapi jangan deh korek-korek inilah korek-korek itu. Alah cuman piro sih. Lo ibu aja udah boleh bilang. Karena ibu ini kok dapatnya ini kali garis tangan ya Pak Mahfud. Yang jelek aja. Makanya kan aku bilang, waduh saya ini wapres presiden kok jadi cuman ngurusi buang sampah ya. Cobain konflik 5. Teroris, bom. Jangan lupa loh. Emangnya siapa yang nyelesain? Sampai di Marriott itu aku itu ada hotel toh. Saya datang sendiri padahal keamanan bilang tidak bisa ibu, tidak bisa. Lah aku terus mau ngelihatnya, lihat di mana? Enggak, aku pergi aku. Ternyata ada yang benernya loh Pak. Jadi sama Kapolri gitu kan. Pak Kapolri semuanya sudah disisir. Siap, sudah ibu. Kenapa ibu bertanya gitu? Bisa disisir sekali lagi dan saya minta foto-foto dari korban gitu. Ini Marriott nih supaya tahu tuh. Gile. Akhirnya karena apa? Feelingku kok masih ada. Terus ternyata benar disisir lagi. Terus saya bilang, coba kamu nyisirnya di mana? Kan itu kejadiannya di apa tuh namanya? Kalau di depan tuh. Belum lobby. Mau masuk itu tau. Itu kan bunderannya aja sak gede apa tuh. Aku sampai nengok gitu. Terus kamu nyisirnya sampai kemana? Ya saya sampai. Coba dong suruh lagi deh. Aku bilang mungkin dia ambil dari atas nanti ke bawah. Ternyata apa? Iya makanya satu mikir bolak-balik dibilang kalau oh ya maaf ya sudah tidak komplit jenazahnya. Satu mikir ternyata apa? Betul yang namanya ininya masih ini ketinggalan di atas. Saya nggak usah ngomong bagian apanya. Gitu loh. Coba bayangkan, sudah ada yang berpengalaman kayak saya itu presiden yang lainnya nggak ada loh. Jadi karena itu akibat reformasi. Jadi saya yang ketiban dan itu saya sebagai wapres 2 tahun dan 3 tahun sebagai presiden. Coba ini nggak nyambungin diri nggak nanti Bu Mega sombong banget ngomong gitu ini fakta. Itu terus sekarang masa ada yang mau ngerobek-robek itu yang enggak lah. Udah dah, diam-diam baik-baik dah.